Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu, sehat? Mantap. Alhamdulillah sehat, semangat. Iya. Gimana cuaca di masing-masing daerahnya? Hujan atau panas? Alhamdulillah terang. Oh iya, tadi pagi di Cerah. saya di sini sempat hujan malah. Gimana di Bapak Ibu hujan? Enggak, Bu. Cerah. Iya, lagi musimnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Semoga kita tetap jaga kesehatan. Iya. Baik, untuk piket hari ini siapa? Untuk moderasi dapat saya, Bu. Oh iya, mangga Pak dipimpin untuk kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di acara IHT untuk hari ini ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga tetap sehat, semoga kita prosesnya bisa lancar sampai akhir, insya Allah. Iya, kebetulan saya sekarang dapat kegiliran untuk menjadi moderasi. Nah, untuk mengawali, mari kita buka kegiatan hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Mungkin kita lanjutkan saja ya ke ice breaking. Kebetulan sekarang saya merangkap juga menjadi ice break. Insya Allah untuk ice breaknya simpel saja ya. Sekarang kita masuk ke ice break. Paling ice breaknya saya akan memberikan pertanyaan gitu ya. Bapak Ibu silahkan jawab saja secara langsung gitu ya, langsung dijawab saja karena pertanyaannya simpel, jawabannya juga simpel, langsung dijawab. Nah nanti saya akan nanyanya itu akan tambah cepat, tambah pendek. Nah nanti Bapak Ibu akan tetap langsung memberi jawaban yang langsung datang ke kepala gitu, langsung aja dijawab. Karena pertanyaannya gampang, insya Allah. Ya, gimana Bapak Ibu? Siap? Siap. Iya. Ya, pertama-tama saya akan nanya lamban dulu lah. Masih lamban. Kalau warnanya kemejanya Jokowi itu warnanya apa ya? Putih. Putih, iya. Kalau misalnya warna gigi orang yang sehat, warna gigi warnanya apa ya? Putih. Putih, iya putih. Kalau warna nasi warnanya apa ya? Putih, ya. Kertas kosong. Putih. Warna kemeja Jokowi warnanya? Putih. Warna gigi warna? Putih. Warna nasi? Putih. Warna kemeja Jokowi? Putih. Nasi? Putih. Gigi? Putih. Kertas? Putih. Kalau sapi minum? Susu. Iya. Karena di pikirannya putih melulu, jadi jawabannya. Iya. Kalau sapi yang sudah dewasa minum air. Iya, air kan. Tadi ada yang jawab rumput, susu. Iya, betul. Nah, sebetulnya kalau misalnya ini ice break-nya lebih tepatnya kalau misalnya kita lagi ngajar, kalau misalnya kita lagi ngisi, itu konsentrasi siswa kayaknya lagi pada buyar, itu udah pada ribut atau gimana. Kita begini aja gitu. Silakan Bapak Ibu aplikasikan ke anak-anak, ini asik banget nih. Anak-anak senang banget nih kalau misalnya diajak seperti ini kan, seperti itu. Kita kan sudah belajar ice break lagi dari teman-teman, silahkan coba. Iya. Ini menguji banget konsentrasi loh ya, Pak. Pikirannya putih melulu, keluarnya apa? Iya. Ya, alhamdulillah paling sekian untuk ice break-nya ya. Semoga bisa memberi semangat kepada Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Tadi semuanya pada ketawa ya. Iya, sukses alhamdulillah. Ya, selesai ice break. Alhamdulillah semangat Bapak Ibu kembali terbakar lah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti materinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Desi sebagai materi, silahkan. Sebagai pemateri, silahkan.
Terima Monggo. kasih Pak Fikri sudah memimpin ice breaking hari ini ya. Ternyata tidak hanya untuk anak-anak yang bisa membuat anak-anak seru gitu Pak. Kami juga sama. Kita juga sama Iya ya. betul. Kita juga sama. Ternyata seru gitu ice break walaupun pertamanya diulang lagi. Ternyata ada pertanyaan jebakan gitu ya. Yang kita tuh nggak ngeduga gitu kalau oh itu ternyata pertanyaannya dan semuanya rata-rata jawabnya salah ya. Tiga jawaban salah Iya, semua. ternyata konsentrasi kita kurang ya. Sudah mulai kurang ya. Iya. Tapi sekarang insya Allah sudah tumbuh kembali lah. Iya, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Fikri. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai perangkat pelayanan untuk hari ini. Ya, yang saya mau tanya dulu, menurut Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu ketahui perangkat pelayanan dalam BK itu seperti apa? Ya, mungkin instrumen-instrumen asesmen sebagai perangkat pelayanannya Bu, terus indikator-indikator, profil peserta didik, ataupun instrumen asesmen lainnya lah. Ya, betul. Ada yang punya jawaban lain? Saya Bu, Ya, boleh Bu Dewi. ya perangkat layanan dalam bimbingan konseling itu diantaranya ada action plan, ada program BK, ada RPLBK, ada lembar evaluasi dalam pelaksanaan BK. Ya. Terus yang lain ada yang bisa kalau dari saya Bu, untuk perangkat layanan kan semacam, kalau misalnya dari guru mungkin semacam buku kerja kan, kalau kita kan punya buku program gitu. Nah, isinya udah ada berbagai macam rencana gitu, berbagai macam gitu layanan kita, bimbingan konseling kan perangkat layanan berarti berdasarkan layanan berarti ya Bu. Ini layanan konseling individu, konseling kelompok ya dan sebagainya, mungkin kalau dari saya. Iya. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi memang benar perangkat pelayanan itu di dalamnya itu kan seperti tadi ya, buku kerja itu biasanya di kita itu biasa buat modul gitu ya, program kayak gitu kan, di dalamnya juga terdapat RPL, terus pokoknya segala bentuk yang untuk memenuhi pelayanan gitu. Nah, kita akan menyampaikan, kita akan membahas mengenai strategi pelayanan dalam BK-nya. Nah, di sini muncul nih ada pertanyaan, apa strategi layanan yang sudah Anda lakukan dalam pelayanan BK? Nah, yang kedua, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Nah, saya ingin tahu untuk di sekolah masing-masing Bapak dan Ibu, strategi layanan yang sudah dilakukan itu seperti apa? Ya, saya Bu izin menjawab ya. Iya, boleh Ibu. Strategi layanan yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan layanan BK itu diantaranya ada strategi bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelompok, kemudian konseling kelompok dan konseling individu. Nah, itu dilihat dari komponen layanan dasar. Kalau untuk komponen layanan yang lain itu ada layanan perencanaan individual. Jadi di mana anak-anak yang akan melanjutkan kuliah atau bekerja itu kita arahkan, maksud di sini diarahkan itu difasilitasi ya, tentang kebutuhan mereka, apa yang akan mereka rencanakan di masa depan setelah lulus SMK. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Dari sekolahnya Pak Hair atau Pak Fikri, bagaimana strategi layanan yang sudah dilakukannya? Kalau dari saya Bu ya, kalau dari saya sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kita pasti punya bimbingan layanan, punya bimbingan layanan klasikal dan bimbingan kelompok gitu ya. Tapi kalau misalnya dari saya paling selebihnya ya ada, kalau misalnya semacam yang
macam yang langsung gitu kan, seperti menangani kasus gitu kan. Kalau misalnya anak-anak kita ada yang gimana ya paling macam seperti itulah, tapi kan itu kan kondisional gitu ya. Iya. Kalau misalnya ada kasus atau seperti apa, atau kalau misalnya kita harus visit sebagai macamnya, ya paling kurang lebih seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di dalam buku programnya sudah tercantum gitu kan Bu, kalau misalnya seperti itu. Tapi kan kita nggak sama sekali nggak merencanakan gitu ya itu deh. Apakah benar-benar akan dilakukan? Tapi kan kita kondisional saja mungkin kalau misalnya rencana seperti itulah. Iya. Ya paling dari saya seperti itulah. Iya, berarti situasional ya Pak ya. Strategi itu banyak, memang banyak dalam layanan BK, cuman untuk pelaksanaan strategi itu tergantung dari kondisinya gitu. Apakah permasalahan itu membutuhkan untuk bimbingan kelompok atau konseling individu ataupun kelompok atau bahkan sampai ke home visit gitu ya. Ya, nah kalau dari sekolahnya Pak HR gimana? Ya Bu, kalau saya sih memang belum hampir sama dengan Pak Fikri, cuman saya kebanyakan masih ke tahap bimbingan klasikal saja yang masih paling banyak, karena ya saya sendirian di BK. Oh iya. Jadi masih mending borongan aja dulu. Iya. Paling yang kalau untuk konseling individu dan yang lainnya berdasarkan kebutuhan aja, kondisional itu Bu. Iya. Memang seperti itu ya Bapak Ibu. Strategi itu memang banyak, tetapi digunakan strateginya hanya untuk kebutuhan yang memang diharuskan memakai strategi itu gitu ya. Nah, dalam situasi pandemi yang seperti ini gitu di sekolah Bapak Ibu, strategi yang seperti ini digunakan sekolahnya itu masuk atau offline? Saya online, Bu. Oh, online. Nah, berarti untuk penerapan strategi layanannya itu seperti apa? Ya, kalau untuk di SMKN 1 Karawang sendiri, untuk memberikan pelayanan bimbingan klasikal, kami melalui virtual Bu, menggunakan ISTIM. Nah, juga kita ada aplikasi dari sekolah, itu di MLS Model, kami memakai e-link SMKN 1 Karawang. Di situ siswa bisa membaca materi kapanpun, di waktu kapanpun, dengan menggunakan laptop juga, handphone bisa. Nah, itu dari bimbingan klasikalnya seperti itu. Tapi kalau untuk konseling kelompok atau konseling individu, biasanya sih kita bisa ini Bu, tetap muka langsung, tapi tetap sih jaga protokol kesehatan seperti itu. Itu penjadwalannya penanyaannya itu di grup gitu, apa siapa yang mau ikut atau bagaimana Bu? Oh ya, kalau di bimbingan klasikal sendiri dari tim kurikulumnya sudah menjadwalkan Bu. Alhamdulillah. Oh iya. Mendapatkan jadwal satu angkatan itu seminggu sekali. Misalkan kelas 10 minggu pertama hari apa gitu. Nah, jadi pertemuan itu ada sebulan sekali. Kalau Teams, tapi kalau e-link itu memang ada jadwalnya setiap hari. Khususnya saya megang di kelas 10 gitu kan, ada di kelas 10 TKR itu di hari Kamis dan Rabu. Kalau kelas 11-nya itu di hari Selasa, kalau kelas 12-nya itu di hari Senin. Jadi memang sudah dijadwalkan seminggu sekali. Luar biasa ya, berarti sekolahnya Bu Dewi sudah sampai ke situ gitu untuk BK-nya sendiri gitu. Mungkin masih banyak di sekolah lain gitu ya Bu ya, BK-nya itu kurang dipandang baik gitu ya, mau ada pembelajaran mau enggak gitu. Mereka nggak tahu, bahkan mungkin memandang sebelah mata gitu untuk BK-nya gitu. Ya luar biasa sekolahnya Bu Dewi berarti ya. Ini ada tanggapan untuk dari Pak Hairudin atau Pak Fikri? Ada perbedaan atau tidak di pada pelaksanaan pembelajaran selama pandemi ini, offline atau online? Ya kalau misalnya di sekolah saya Bu, kalau misalnya dibandingkan dengan dari Bu Dewi itu luar biasa sekali ya. Iya, betul. Hebat sekali kalau misalnya sampai udah bisa menggunakan berbagai macam pendukung secara online tuh, emang berarti manajemen multimedia atau manajemen tekniknya, mungkin teknisinya itu sudah pada hebat-hebat ya. Kalau misalnya di kami juga
selalu diusahakan gitu ya, memang selalu diusahakan. Tapi ya selalu saja ada jalan buntunya, ada lagi kendalanya gitu seperti apa. Kita juga kan pas pertama kali masuk ke masa pandemi juga kan meraba-raba gitu semua teh. Ini teh belajar teh harus gimana kan gitu. Waktu itu kan kita semua kan seperti itu ya, kebanyakan sekolah gitu ya. Bahkan kita malah ada yang berhenti banget gitu, atau ada yang sampai nekat gitu ya, minta surat izin ke sana sini, terus cuma sekolah dia aja yang masuk. Ada gitu di daerah saya, ada yang seperti itu tuh, yang lain pada tutup tapi dia tetap masuk gitu kan, sekolah-sekolah lain pada minder gitu. Aduh, Oh gimana iya itu, kok iya. kok bisa masuk gitu. Mungkin daerah rekan-rekan ada juga ceritanya seperti itu gitulah ya. Kita kan meraba-raba gitu waktu itu teh. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau misalnya berarti sekarang sudah hampir 1,5 tahun gitu ya kan, kita bermasa COVID itu ya kan. Ya, Iya betul. tapi alhamdulillah kita juga sudah mengusahakan gitu ya, tapi memang belum sampai bisa seperti Bu Dewi gitu kan, hebat gitu ya, sudah bisa menggunakan, bukan cuma kalau misalnya kita sih masih pakai WA gitu ya, ngisi materi gitu, menginstruksikan siswa untuk, kalau misalnya guru mapel gitu ya, menginstruksikan siswa untuk ngumpulin tugas ke sekolah itu ya gitu aja, simple gitulah. Kalau misalnya dari kami gitu ya, grup-grup kelas masih masih pakai WA. Sebelumnya juga kita pakai Google Classroom, tapi ya gimana tuh, siswa-siswa kita banyak yang istilahnya kurang memadai gitu. Bahkan kalau misalnya untuk pada punya pulsa gitu kan, pulsa gratisan yang cuma bisa WA itu kan, ya paling rata-rata siswa kita ya bisanya seperti itu. Jadi ya ujung-ujungnya kita udah bisa maju gitu ke Google Classroom, mundur lagi ke WA gitulah. Nah di situ kita ngebayangin tuh, boro-boro kalau misalnya dikasih sama yang lebih berat gitu, misalnya pendukung yang lebih berat, pendukung secara online yang lebih berat, itu ke Google Classroom aja susah gitu ya. Bahkan cuma untuk ngabsen ke Google Classroom aja kita masih susah gitu, kalau misalnya dilihat dari fenomena sekolah saya gitu. Jadi paling kalau misalnya kita sih masih penggunaannya dari WA gitu pembelajarannya lah. Beberapa mungkin masih pakai Google Classroom, tapi ujung-ujungnya kembali ke WA lagi gitu Bu, kenapa gitu ya. Kalau sekolah saya gitu ya, itu mungkin potret dari saya seperti itu Bu, kalau misalnya ya pembelajaran. Kemudian ada kerjasama dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik seperti prestasi belajar, kehadiran, dan pribadi. Kemudian membantu memecahkan masalah peserta didik dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Antara lain membantu peserta didik menentukan pilihan mata pelajaran yang diminati dan linier dengan prodi yang akan dipilih di perguruan tinggi. Nah ini mungkin bisa sebagai apa ya, sebagai data gitu ya Bu, untuk kita sebagai guru BK menanyakan kepada guru mata pelajaran ataupun wali kelas, peserta didik ini siapa saja yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun bekerja, kemudian dia unggulnya di mata pelajaran apa nih gitu kan ya. Mungkin sebagai data kita juga membantu untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik gitu, dia harus ambil jurusan apa dan lain-lainnya. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah agar tercapai keadaan well-being bagi peserta didik. Dan yang ketiga, memahami karakteristik peserta didik yang unik dan beragam. Ini dimanapun, di sekolah manapun pasti peserta didik nggak mungkin sama ya Pak Bu, dalam satu kelas pun pasti berbeda gitu. Ada yang satu pendiam, ada yang satu banyak omong gitu, ada yang pinter tapi diem, ada yang aktif tapi sebenarnya kurang pemahamannya tapi dia aktif gitu. Kemudian ada juga menandai peserta didik yang diduga bermasalah. Nah kita ini bisa menggali juga nih dari wali kelas atau dari guru mata pelajaran. Contohnya seperti tadi anak yang pendiam itu karena apa gitu. Mungkin kan kalau kita menduga-duga itu mungkin dia punya masa di rumah atau gimana, tapi itu kan sebagai rujukan kita gitu, dia pendiam karena apa gitu. Nah dan yang kelima itu membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui program remedial teaching. Nah untuk strategi yang keempat yaitu nih,
sebentar. Nah, ini strategi yang keempat itu kerjasama dengan orang tua. Nah, contohnya tadi mungkin kita bisa menggali informasi mengenai peserta didik dilakukan dengan home visit gitu ya. Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas peluncuran program bimbingan, guru BK perlu melakukan kerjasama dengan para orang tua peserta didik, antara lain dengan cara kepala sekolah atau komite sekolah mengundang para orang tua untuk datang ke sekolah yang pelaksanaannya dapat bersamaan dengan pembagian rapor atau ini mungkin bisa di awal pembelajaran atau di akhir ya. Nah, kemudian yang kedua itu sekolah dapat menggunakan teknologi media virtual untuk kegiatan pertemuan atau kerjasama lainnya dengan orang tua. Yang ketiga, kita bisa melakukan sekolah bisa melakukan memberikan informasi kepada orang tua melalui surat elektronik tentang kemajuan belajar atau masalah peserta didik. Biasanya orang tua juga tidak semuanya punya HP Android gitu, maka sekolah biasanya juga membagikan surat edaran gitu ya untuk poin yang ketiga ini. Kemudian poin yang keempat, orang tua diminta untuk melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, terutama menyangkut kegiatan belajar dan perilaku sehari-hari. Nah, ini poin keempat sangat-sangat diperlukan oleh guru BK gitu ya dalam mendapatkan data-data mengenai peserta didiknya. Kemudian waktu pelaksanaan dapat dijadwalkan setiap akhir semester atau bersifat insidental atau sesuai kebutuhan. Baik Bapak Ibu, sudah saya sampaikan keempat strategi dalam pelayanan BK ini. Ada yang ditanyakan atau perlu kita bahas? Iya, cukup lah Bu lah. Udah paham berarti kalau misalnya dalam strategi ini emang cuma selebihnya menjabarkan apa yang ada di buku program gitu kan ya? Iya, betul. Iya, berarti betul. Ya, setuju Bu. Iya, Iya. karena mungkin ini memang kegiatan sehari-harinya guru BK gitu ya. Jadi Iya, betul. kita mengulang-ulang gitu kegiatan seperti ini gitu ya. Iya. Baik, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, alhamdulillah Bu Desi ternyata materinya memang sangat relevan sekali dengan kita ya sebagai guru BK gitu ya. Karena ini emang benar-benar terpakai sekali. Kita emang ini adalah hal-hal dan strategi-strategi yang benar-benar kita lakukan gitu di lapangan gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya, semoga saja banyak yang bisa kita pelajari gitu, banyak yang bisa menjadi masukan, apalagi ini hal-hal yang sangat terkait dengan kegiatan kita di sekolah ya. Iya, semoga saja kita semua bisa manfaatkan dengan baik ini ilmu ini di lapangan ya. Terima kasih kepada Bu Desi telah memberikan kita ilmu yang insya Allah bisa kita manfaatkan dengan baik. Sekian saudara-saudara, mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih, Ibu Bu. semuanya. Iya. Makasih, Bu. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.